belakangan tuh kayak, maksudnya kan lu bilang bahwa sekarang tuh di hip hop tuh lebih material gitu, lebih ngomongin gue punya ini, gue punya itu. Tapi sedangkan gue lagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang percaya bahwa kemiskinan tuh struktural, nyet. Jadi gimana caranya lu bisa bilang lu punya A, B, C? Enggak, gue lihat gue ada di tengah-tengah orang yang bangunnya jam 4 pagi, kerja sampai jam 12 malam, tetap miskin gitu. Ya hierarki tuh ternyata nyata di setiap elemen lapisan masyarakat, apapun kolektifnya itu ada sih menurut gue, nggak cuma di hip hop. Jadinya kayak gatekeeping gitu ya. Iya, jadi sebenarnya ya kita nongkrong pun kan sudah diwajibkan, kalau ada yang lebih tua kita misi bang. Ya memang kita dibesarkan dengan seperti itu, cuma akhirnya mungkin kebablasan kalau di scene gitu. Nah, gue pernah ketemu writers block, terus akhirnya gue pakai GPT gitu untuk menyelesaikan itu, dan ternyata yang dihasilkan lebih buruk dari apa yang gue pikirkan gitu. Jadi kayak nggak lagi, gue belum percaya sama lu lagi. Atau lu belum ikut kelas prompting? Mungkin. Jadi gue sementara ini gue pakai mereka as a organizing aja sih. Nah, gue kemarin sempat jadi juri lomba rap di Jayapura. Gue pernah jadi juri lomba rap di Jakarta. Tapi begitu gue jadi juri lomba rap di Jayapura, jauh levelnya men. Jauh. Jadi kayak gue nggak tahu alasan apa lagi kenapa mereka bisa belum pecah gitu. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Selamat tahun baru teman-teman 2026. Ini musik kayaknya makin seru, makin banyak yang menarik. Dan saat ini gue bersama Upi atau Tuan 13. Halo. Kalau ngomongin hip hop gitu ya, kayak Upi nih gue melihat sebagai jembatan generasi gitu dari hip hop old schoolnya Indonesia gitu ya, dari era 90-an ke era yang sekarang. Dan salah satu yang paling konsisten juga. Kemarin baru ngerilis video 8 ya. Baru ngerilis video 8 web series. Itu gokil sih. Jadi lo ke beberapa kota. Betul. Dan menangkap kolaborasi dari produser di Betul. kota masing-masing ya. Dan gue mau kerjanya di tempatnya mereka. Oke. Jadi gak tau kenapa kayak 2 tahun belakangan, bukannya gue bilang musik membosankan ya, tapi gue lagi bosan sama pattern kerjanya gitu. Gue dapet musik, gue kerjain di comfort zone gue tuangin pola pikir gue, tapi kok makin kesini kayak boring deh. Gue butuh sesuatu deh. Ya udah akhirnya gue ngobrol sama teman-teman, mungkin gak ya gue bisa datengin teman-teman di kota-kota tertentu yang gue kurasi. Terus gue mau datang ke tempat mereka, mau itu studio kayak, mau itu kosan kayak, mau itu rumah nyokapnya kayak, gue pengen ada di tempat di mana mereka bikin musik. Gue pengen nangkap energinya, gue bilang gitu. Lo residensi gitu ya di tempat itu. Berapa hari ya masing-masing? Maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Tapi amannya biasanya 2 hari sih. Dan itu lo develop dari nol bareng, scratch gitu atau? Betul. Okay. Jadi bahkan gue datang gak bawa tema, gue pengen apa ya? Pengen jadi spon gitu, gue pengen menyerap apa yang kota itu kasih ke gue, itu yang jadi temanya gitu. Oke. Ada yang menarik nggak? Misalnya kayak akhirnya ketika lo datang ke kota-kota itu terus kayak, wah ini kayaknya di luar apa yang gue bayangkan, terus atau enggak kayak inspirasi datang yang kayak, wah ini nggak pernah kepikiran nih sebelumnya gitu. Banyak men, di tiap kota gue rasa punya daya tarik itu sih. Maksudnya kayak kalau gue bisa kasih contoh di episode 3 di Pontianak gitu ya, gue dapet tema karena gue baru turun dari airport, dijemput sama mereka, diajak makan. Abis itu gue dibawa ke hotel, Bang siap-siap ya kita mau ajak pagi lagi, diajak makan lagi. Pontianak itu enak-enak makanannya. Pindah tempat, diajak makan lagi. Gue ngeliat makan jadi kayak bukan cuma satu hal yang bikin kenyang, tapi culture ya. Makan tuh culture, makan itu problem solving di meja, makan itu bisnis deal. Jadi kayak platform sosial gue ngeliat buat mereka. Yaudah akhirnya gue mencoba menangkap kayak temanya makan deh. Udah akhirnya di Pontianak gue bikin lagu judulnya Makan gitu. Oke. Ya, itu menarik, maksudnya di tiap kota gue dapat banyak sprinkle kayak gitu. Oke. Ada kota lain mungkin yang menarik karena gue lihat ada yang di Ubud sama Rizal Hadi ya. Itu seniman musik bambu yang luar biasa juga. Tuh. Gimana tuh? Di Ubud, Bali tuh satu-satunya kota yang gue datang 2 kali. Yang pertama itu ada di Denpasar, yang kedua gue balik lagi karena gue pengen banget dari dulu punya karya bareng si Rizal Hadi ini. Gue satu kolektif sama dia di Iklim, namanya Musik Declare. Entah kenapa emang orang ini buat gue alien ya. Lu bayangin dia dari sekian banyak alat musik dia nggak mau pakai, dia bikin alat musiknya sendiri. DJ Ridu apa ya, ada DJ Ridunya itu kan? Iya betul. Nah ya udah akhirnya gue datang ke sana, terus gue ngobrol-ngobrol, gue cari tahu kenapa dia bikin alat musik ini, dan gue baru tahu dia sudah main di berbagai macam festival internasional. Dan nggak cuma main musik, bahkan jadi pembicara di TED Talk juga jadi itu, dan dia selalu bawa
jati dirinya dia gitu. Ya udah akhirnya pas gue ke Ubud ngobrol sama dia, gue tahu judul lagu ini bakal apa gitu. Karena setinggi-tingginya orang ini pergi, akarnya tetap sama. Ya udah akhirnya judul lagunya Akar gitu. Oke. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh yang gue dapat dari web series ini nih. Ketemu banyak orang hebat, ketemu banyak lingkungan, jadi kayak dapat banyak insight gitu. Itu yang menarik sih dari seorang seniman yang udah berkarya mungkin lebih dari 10 tahun gitu ya. Lo mencari cara baru atau mencari perspektif baru yang akhirnya ngebuat lo keluar dari zona itu ya. Dan apalagi nggak tahu deh, gue lihat kayak hip hop tuh perkembangannya pesat gitu ya, pesat dalam arti kayak dan gak ketebak gitu ya. Gue kayak gue nggak kebayang sih kayak maksudnya kayak ketika hip hop rame di misalkan di 2017 gitu ya, dengan adanya Young Lex dan segala macam, terus kayak gue nggak bisa melihat kalau sekarang ternyata yang tren jadi seperti ini, misalnya kayak ke trap misalkan kayak gitu-gitu. Nah itu luar biasa banget. Nah yang ingin gue tanyakan adalah, ada nggak sih cara pandang lo yang berubah dalam melihat hip hop gitu sepanjang karir lo? Cara gue ngeliat hip hop nggak pernah sama sih men, karena memang gue ngerasa akulturasi ini dinamis banget ya. Dia selalu bisa kawin sama apapun yang terjadi di wadahnya gitu. Jadi kalau zaman dulu kalau kita bilang oh hip hop pasti gombrong, enggak juga gitu sekarang. Hip hop sudah pasti pakai topik kebalik, enggak juga sekarang. Maksudnya dari segi fashion aja itu sudah tiap tahun bergeser gitu. Jadi jelas tiap tahun bagaimana gue ngeliat ini selalu berubah. Cuma yang gue pegang memang koridor akarnya aja, spiritnya yang gue ambil gitu. Ya spirit of resistance-nya, spirit represent-nya, spirit untuk ingat value gue dari mana, itu yang gue pegang sampai sekarang. Tapi kalau bentuknya emang tidak punya bentuk kalau buat gue hip hop gitu. Nah tapi menarik juga ketika misalkan gue ngelihat lo salah satu musisi hip hop yang masih konsisten untuk berpegang pada kekuatan lirik, rima gitu ya, dan tema lagu secara umum gitu. Nah tapi gue lihat ada pergeseran yang besar di situ juga ketika hip hop sekarang mungkin udah gue nangkapnya dalam tanda kutip persetan dengan rima itu gitu ya, persetan dengan lirik yang punya berbunyi juga gitu ya, secara pengucapan gitu. Nah lu ngeliatnya gimana tuh? Sebenarnya ada dua sisi sih. Maksudnya ada juga teman-teman yang memang swordsmith yang sampai sekarang masih mempertajam tulisannya, itu masih ada divisi itu. Tapi yang terjadi di industri kan memang ya, maksudnya kenapa gue akhirnya ngelakuin web series ini ya karena belakangan hip hop membosankan gitu. Temanya cuma jagoan gue apa lo, kayaan gue apa lo, ya kan membosankan. Nah, akhirnya gue harus keluar dari kandang gue untuk dapat sudut pandang baru dan dapat tema-tema baru gitu. Jadi tapi itu nggak bisa dihindarin men. Maksudnya kenapa gue juga suka hip hop sama pada awalnya kan bukan karena tulisannya seberat itu, tapi energinya awalnya kan. Energinya sampai akhirnya gue suka jauh lebih dalam, baru gue mengenal tulisannya. Jadi yang terjadi menurut gue sekarang dengan banyaknya percikan-percikan yang kalau lu bilang tadi mungkin tidak memperhatikan lirik, memang temen-temen lagi butuh energi itu aja, yang itu dikedepankan gitu. Tapi lambat laun mereka akan berproses men. Yakin gue. Marketnya pun seperti itu, yakin gue. Nah itu menarik juga ketika misalkan tadi lo bilang gitu, kayak mungkin sekarang lebih kayak ngomongin material things gitu ya, dan ya itu culture hip hop juga di luar gitu ya, ngomongin bling bling dan ya ada juga kemewahan segala macam. Nah, entah itu dalam posisi mocking gitu, ngeledek, atau dalam posisi embrace gitu. Nah kadang kalau kita tarik itu ke culture di lokal gitu ya, menurut lo banyak yang nggak relevan nggak sih hal-hal seperti itu gitu? Maksudnya gue nggak tahu ya, kayak apakah itu jadi sesuatu yang, gue nggak ngomong salah atau benar gitu, tapi jadi sesuatu yang kok malah jadinya kayak gini gitu, atau kayak lu ngelihatnya kayak ya it's fine ketika memang itu diterjemahkan dengan secara musikal oke juga gitu. Hal-hal material itu. Kalau gue pribadi sih apa yang gue ucapkan pasti dipertanggungjawabkan di hari akhir ya. Kalau gue jelas bukan orang yang setuju dengan kalau lu ngucapin sesuatu yang bukan diri lu, gue nggak setuju banget. Tapi ya mau gimana, maksudnya di secara skala sosmed kayak pandemi kemarin kita lihat banyak pelaku-pelaku kripto yang ternyata ketangkap yang pura-pura kaya. Nah kayak gitu-gitu lu kenapa bisa validasi tapi di musik nggak boleh? Maksudnya akhirnya kan mereka kan dapet influence seperti itu gitu. Oh, untuk jadi bigger gue harus kasih tahu sesuatu yang bigger walaupun gue nggak punya, fake it till you make it gitu. Akhirnya paham itu terbentuk di generasi sekarang gitu, bahwa mereka bisa jadi apapun, sebesar apapun yang ditunjukkan dalam karya mereka seperti itu gitu. Akhirnya benar atau tidak kita nggak tahu, tapi mostly nggak benar gitu. Artifisial ya. Iya. Dan menarik, tapi beberapa musisi hip hop yang sekarang gitu malah justru secara material
berbicara apa adanya juga gitu, kayak kayak gue lihat beberapa ya gitu kayak musisi hip hop kayak gue nggak tahu sih itu masuknya ke subgenre apa gitu ya secara detailnya, tapi kayak misalkan kayak Toxic Death gitu misalkan kayak oke deh gue naik Mio ya udah gue bawa itu ke atas panggung kasarannya gitu ya, bawa gue nggak mau fake it until you make it, tapi ya dengan apa adanya juga gitu. Nah itu juga itu yang nggak ada mungkin di era 90-an nggak sih, atau kayak generasi lo bahkan mungkin. Betul, menurut gua teman-teman sekarang lebih bisa mengembrace apa yang mereka punya jadi sesuatu yang keren gitu. Kalau mungkin misalnya zaman dulu lu dibilang jamet, sekarang mereka jamet in the proper way gitu. Ya, jadi kayak oke, gue boleh ternyata kelihatan katro, keren-keren aja, dan menurut gua generasi sekarang punya kekuatan di situ gitu. Asal mereka mau nyari tahu gitu. Toxic Death salah satu yang berhasil menurut gua. Bisa ternyata gitu loh. Lu nggak perlu pura-pura kaya, tetap bisa jadi keren gitu. Dan ya udah gitu, emang di culture-nya atau di lingkungannya kayak gitu, ya udah nggak usah pura-pura pakai mas imitasi untuk misalkan gitu ya, gitu misalkan ya kayak untuk yang berusaha jadi terlalu barat gitu ya. Ini menarik sih. Oke, gue nggak tahu ya, kayak lu belakangan juga masih konsisten ngomongin soal perjuangan kelas menengah gitu ya dalam karya-karya lu gitu. Nah sebenarnya kayak lu kadang merasa apakah lu ada semacam ya bisa dibilang obligasi moral gitu ya untuk mewakili kelas menengah pekerja itu, atau ya itu memang dari apa yang lo alami sebagai musisi yang menggantungkan sepenuhnya hidup juga di musik, dan sebagai bagian dari warga urban Jakarta yang bertaruh di kehidupan kerasnya kota gitu. Apakah lo ada merasa kayak gue harus mewakili itu deh, atau gimana? Kalau dibilang bahasanya bagus banget lagi, obligasi moral keren. Tapi kalau dibilang obligasi moral enggak. Jawaban paling tepat adalah karena gue ada di kelas itu sih men. Ya karena gue ada di struktur masyarakat yang seperti itu. Menurut gue waktu kenapa hip hop ini gampang diterima di semua belahan bumi, karena mewakili perasaan masyarakat marginal gitu. Ini memang datangnya dari project gitu, dari orang-orang yang tinggal di pinggiran kota sampai akhirnya mereka bisa make it. Ya menurut gue hip hop punya spirit itu gitu, untuk ngebawa lo lebih jauh lagi. Dan kenapa kalau gue ngomongin ini, kebetulan karena gue ada di kelas itu gitu. Jadi gue bukan ngerasa ini kewajiban, tapi itu emang gue lihat tiap hari. Gue ngobrol sama siapapun isunya pasti ini gitu. Jadi gimana caranya gue nggak ngomongin gitu. Dan gue juga nggak mau apa yang gue tulis, apa yang gue keluarkan, ya balik lagi semua kan dipertanggungjawabkan. Ya gue nggak mau isi cuma ngomong kosong gitu. Jadi kalau gue bisa jadi perpanjangan suara ataupun gue bisa jadi wadah untuk nyampein itu, ya gue akan lakuin sih. Tapi kemarahan terbesar lo di hip hop sekarang apa? Kemarahan? Ya maksud gue yang menjadi bensin untuk lo berkreasi ya, kayak misalkan kayak lu banyak ngomong soal misalkan lingkungan gitu ya, sampai sekarang sih masih ya lu masih tergabung di iklim masih. Apa yang masih relevan buat lo gitu ya, kemarahan sosial lo gitu sekarang? Gak tahu, tapi belakangan tuh kayak maksudnya kan lu bilang bahwa sekarang tuh di hip hop tuh lebih material gitu, lebih ngomongin gue punya ini, gue punya itu, tapi sedangkan gue lagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang percaya bahwa kemiskinan tuh struktural nyet. Jadi gimana caranya lu bisa bilang lu punya A, B, C? Enggak, gue lihat gue ada di tengah-tengah orang yang bangunnya jam 4 pagi kerja sampai jam 12 malam tetap miskin gitu. Itu yang paling bikin gue marah sekarang. Satu hal yang nggak bisa kita rubah gitu, kayak anjing ini mau sampai kapan sih? Ya gue berusaha untuk menyampaikan itu lewat musik gue aja akhirnya. Gue nggak punya media lain gitu. Ya udah akhirnya menurut gue bensin paling kenceng gue sekarang kayak anjing gue capek deh ngeliat sistemasi ini gitu sih. Dan itu masih banyak lo angkat di next album mungkin atau? Masih, tapi gue bahasnya nggak tahu kenapa di album yang sekarang gue ingin lebih personal aja gitu men. Itu semua lagu yang dari tadi ya? Iya, dari web series itu ntar akan masuk ya. Semua ke album. Ya. Itu juga gue kayak kemarin pas riset lo gitu ya, satu hal yang gue bingung, lo kan udah lebih dari 15 tahun ya mungkin ya di hip hop ya. Yap. Nah, tapi kenapa lo cukup lama merilis album ya, kayak banyak single gitu. Oke. Karena awalnya tuh gue jalan kan nggak sebagai Tuan 13, gue jalan sama band gue dulu, namanya RIP. Jalan di 2012, akhirnya kita punya EP di 2014 Under the Majors. Dari situ gue ngerasain susahnya buat masuk ke infiltrasi ke hip hop lokal karena gue band. Akhirnya nyari format buat jalan solo di 2016, jadi Tuan 13. Akhirnya di 2019 baru rilis album Harimau Sumatera. Dari situ ada
ada EP juga nggak lama, ada Blunt Brothers. Nah sekarang baru mau album berikutnya nih. Tapi nggak tahu kenapa emang single gue banyak banget. Iya makanya nggak lu kayak lebih ke album terus kayak ya udah itu bagian dari single habis itu kan. Nggak tahu dulu mindset gue tuh lebih kayak kalau album tuh mesti dikerjainnya kayak apa ya? Beneran seserius itu gitu, beneran gue setup. Oke, tematnya akan seperti ini gitu. Dulu mindset gue untuk album akan seperti itu kan. Tapi belakangan kayak enggak deh. Album gue, kenapa gue mesti ikut aturan ya? Ya udah akhirnya gue beranikan diri untuk bikin album berikutnya lewat ya perjalanan web series ini aja gitu. Ini nggak ada temanya adalah perjalanan gue aja udah gitu. Nah di gue kayak pengen ngebahas soal yang mungkin ini gue nggak tahu ya akan menuai reaksi nggak ya nanti ya di kolom komentar ya kayak gue tuh karena gue pernah cerita sama lo gitu sebelumnya kayak gue kadang melihat hip hop itu yang unik adalah masih adanya menurut gue ya gitu ya masih adanya kultur yang kuat antara yang senior dan yang junior gitu Pi. Dan lu kan ada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah ini dalam beberapa momen gitu ya itu cukup terbukti gitu ya hal seperti itu kalian bisa browsing dan kalian gua rasa tahu lah apa yang gua maksud gitu ya. Nah menurut lu sendiri itu kultur yang nyata nggak di hip hop abang-abangan dan gimana abang-abangan itu berusaha untuk kayak ya this is my rules gitu kayak lo kalau nggak ngikut gue ya bakal gue serang atau kayak gitu. Nah itu terjadi nggak menurut lo? Waduh, sayangnya itu terjadi bukan cuma di hip hop lagi teman-teman. Ya hierarki itu ternyata nyata di setiap elemen lapisan masyarakat apapun kolektifnya itu ada sih menurut gue nggak cuma di hip hop. Jadinya kayak gatekeeping gitu ya. Iya jadi sebenarnya ya kita nongkrong pun kan sudah diwajibkan kalau ada yang lebih tua kita misi bang. Ya memang kita dibesarkan dengan seperti itu. Cuma akhirnya mungkin kebablasan kalau di scene gitu. Tapi gue bisa meyakinkan itu ada men, itu ada. Cuma ya dua mata pisau sih maksudnya gini. Maksudnya generasi sebelumnya kan mereka nge-create ini, nge-shaping sampai bisa punya bentuk. Mereka ingin ini dijaga dong warisannya gitu loh. Satu sisi ya, satu sisi ya. Misalnya sisi baiknya gitu. Form gatekeepingnya adalah bro, gue udah bikin patternnya ini jangan diberantakin ya, lu tinggal terusin. Tapi satu sisi lagi ada juga yang kayak ya memang eranya sudah beda, kita nggak bisa jalan-jalan lu gitu. Jadinya kayak tadinya mau meneruskan tradisi malah nge-gatekeeping dan ngebunuh kembang sebelum itu berbunga jadinya. Akhirnya generasi yang sekarang kayak gue nggak perlu ikut aturan lu deh. Jadinya nggak apa ya, dan mereka mungkin sudah pada masa itu terlalu besar gitu ya. Bahasa pahitnya mungkin kejebak di masa kejayaan mereka gitu sampai lupa bahwa zaman sudah berubah, nggak mau adaptasi sampai siapapun yang beda ya dibunuh gitu. Entah dari persepsi, opini, kolom komentar, ya gua nggak. Tapi itu kejadian. Lu pernah merasakan itu? Pernah lah. Ketika mungkin lu masih merintis atau? Pernah lah. Atau sampai hari ini? Pernah lah. Maksudnya gue pernah ngerasain dapat penolakan seperti itu dan sekarang apa kabar? Ya udah emang sini seperti itu. Ya jadi cara gue nyikapinnya waktu itu memang gue adalah pendatang baru. Oh pattern yang kemarin kayak gini. Oh yang akan datang seperti ini. Ya gitu aja gitu. Kebetulan gue mainnya kanan kiri. Jadi kalau menurut gue kalau emang gatekeeping ya entah dia nggak bisa adaptasi atau mainnya kurang jauh atau yang muda juga kadang-kadang kurang ajar gitu. Iya ada kayak gitu-gitunya. Ih tahu apa sih gitu loh. Baru kemarin jalan. Ya mungkin sendiri kesalnya di part itu kali ya. Nah tapi kadang gue merasa justru dinamisnya adalah menariknya hip hop ini karena dia menyerap banyak elemen musik gitu ya, dan yang tua dan yang senior dan yang junior gitu ya, kalau ini bahasanya terlalu pengkotak-kotakan gitu ya, itu justru yang junior terselamatkan dengan referensi yang sekarang yang itu nggak akan bisa dilakukan oleh yang pendahulunya gitu ya. Gue nggak kebayang sih kalau misalkan yang dulu-dulu mungkin nyanyi dengan memaksakan dengan yang sekarang gitu ya, dengan mungkin ya tadi trap atau menggunakan autotune yang bener-bener dipaksakan gitu ya, jadinya mungkin nggak secara estetika juga nggak masuk juga gitu ya. Betul. Nah, sekarang akhirnya punya jalan sendiri dengan caranya sendiri gitu. Betul. Tapi di tiap generasi menurut gua kan tiap generasi selalu ada pergeseran ya, entah itu dari fashionnya, dari bentuk musiknya, dari jenis soundnya. Gua rasa di tiap generasi kayak 80 nongol generasi 90-an yang orang-orang bilang golden era, generasi 80 pun akan merasa aneh kan. Generasi 2000 nongol, generasi 90 pun akan apaan sih lo? Itu akan selalu kejadian men. Akan selalu kejadian. Memang menurut gue itu tandanya kita dinamis, berarti kita selalu berkembang. Yang salah adalah kalau ini semua baik-baik aja, menurut gue itu baru salah.
malah jadi kayak berarti nggak berkembang kita. ya. Iya, nggak ada perbedaan Stagnan pendapat. gitu ya, Iya, jadi menurut gue ini sehat sih. Ya memang nyebelin gitu dilihat, tapi kayak ini emang harus dilewatin lagi untuk yang generasi berikutnya dapat shape yang lebih baik dan generasi yang lagi jalan dapat referensi juga yang lebih baik gitu. Jadi emang harus kejadian aja. Perdebatan ini harus kejadian. Ya kita cukup ketawain aja sih gitu. Tapi kayaknya lo juga bukan tipe yang suka debat ya. Kalau gue lihat dari postingan lo atau apa kayak banyak hal lebih penting lagi di dunia dibanding buat itu anjing. Iya, Sumatera masih banjir, Papua masih kayak gitu, aduh gue gak perlu lagi ikut-ikutan. Gue kayak berapa kali gitu ya ngamatin lu, termasuk yang kemarin banyak orang yang call out soal lo di iklan bla 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 gitu ya. Itu kayak lo cukup bijak gitu ya kayaknya melihat tanpa harus yang ya too much stalking di sosmed gitu ya. Ya kalau gue sih salah tahu diri aja gitu. Kalau udah tahu salah nggak usah ngoceh gitu. Ya kalau emang diajak ngobrol, ayo ngobrol. Kalau gue kayak gitu aja udah. Nah itu dampaknya gede nggak tuh kemarin? Oh gede banget. Gede banget. Ada beberapa kerjaan yang akhirnya nge-cancel, beberapa panggungan yang cancel karena ya ternyata netizen kita sekuat itu ya. Jadi kayak misalnya gue ada manggung di sini, akun sosmednya langsung diserang sama orang-orang yang nggak suka. Akhirnya mereka takut. Ya kalau gue sih aspek keamanan adalah yang utama dibanding acara mereka nggak jadi gara-gara gue, mendingan gue aja nggak apa-apa nggak usah. Ada beberapa kerjaan yang cancel, ada beberapa panggungan, dan secara mentally gue ternyata juga berdampak juga gitu. Gue kira gue bisa handle ini, tapi satu hari ribuan komen ternyata berat juga men. Jadi kayak aja gue sampai sempat hapus sosmed gue 3 hari gitu biar gue bisa lebih gitu. Iya, gue hapus dari handphone gue, bukan diaktif, biar gue nggak buka gitu. Jadi kayak aduh gue butuh waktu buat diri gue dulu deh. Dan gak lama dari situ kebetulan gue ada berangkat ke Papua. Jadi kayak momentum yang pas buat gue ngelihat perspektifnya dari sudut pandang lain lah. Tapi sangat berdampak dari segi ekonomi, dari segi mentally berdampak sekali. Dan teman-teman gue juga karena tempat usaha gue juga dicoret-coret. Tapi ya kayak tahun 13 Zionis boy. Ya, tapi kan maksudnya gue baru tahu bahwa apapun yang gue ambil gitu ya secara pribadi ternyata punya dampak ke orang lain. Dari segi dicoret-coret deh, itu kan gara-gara gue, tapi teman gue yang mesti bersihin ya. Jadi sekarang gue mesti lebih berpikir lebih berkali-kali karena apapun yang gue lakukan pasti punya dampak orang lain. Lebih ke situ sih impactnya. Dan itu jadi nge-remapping ulang buat karir lo nggak? Maksud gue kayak berdampak ke perilisan album atau kayak ya rencana-rencana itu? Berdampak karena tadi banyak kerjaan yang cancel kan, album urusannya budgeting ya, jadi pasti berdampak. Tapi yang pasti yang sangat gue ini blessing in disguise ya, kejadian itu bikin gue tahu mana kawan mana lawan gitu, mana yang pura-pura baik ternyata tetap nusuk dari belakang, mana yang gue pikir ternyata jauh banget tapi dia orang yang pertama nyamperin gue, men lu bisa ya. Itu blessing in disguise buat gue. Masalah ini bikin gue jadi makin tahu siapa yang harus gue jagain gitu. Yang gitu mana sih. yang true-nya ya. Yes. Oke. Nah, ya akhirnya tapi sekarang udah selesai ya. Maksudnya kayak apa masih ada sisaan di sosmed? Gue rasa masalah kayak gini gak akan pernah selesai deh. Sama kayak waktu Hindia ngomongin musik rock, sampai sekarang pun masih ada yang nyaut gitu. Ucup dengan pesta pora. Itu wawancara di gue lagi. Iya kan. Ucup dengan pesta poranya pun sampai gue rasa sampai kapanpun akan ada yang nyaut di kolom komentar, begitu juga gue gitu. Tinggal ini gak akan pernah berubah. Pasti masih ada beberapa orang, tinggal gimana yang berubah cara gue nyikapinnya sih. Oke. Yang penting gue udah beresin part gue gitu. Mungkin orang akan jadinya ya awam gitu ya gitu ya, atau mungkin ya penggemar hip hop gitu bertanya-tanya gitu. Dan ini kesempatan yang baik juga menurut gue untuk melihat ya, isi kepala lo gitu ya. Apa kompromi terbesar yang pernah lo tolak dalam karir lo gitu, yang menunjukkan bagaimana lo stay true sama ideologi lo dan percaya yang lo pegang gitu. Iya, hal ini gue ngerasa hal ini kayak nggak perlu diomongin ya, jatuhnya ntar jadi kayak validasi gitu men. Tapi maksudnya gue banyak menerima kerjaan skala instansi atau mungkin kementerian. Back in the day gue banyak tidak menerima kerjaan-kerjaan seperti itu, yang mana itu uangnya uang sangat bagus gitu. Atau waktu gue berangkat ke luar negeri, sebenarnya kita berangkat ke luar negeri kan dengan biaya sendiri kan. Beberapa orang mungkin pakai Kemendikbud segala macam. Waktu itu kita dapat opportunity untuk kerjasama dengan salah satu BUMN yang menurut gue bertentangan dengan apa yang gue selalu suarakan karena berhubungan dengan oil misalnya. Yaitu mau nggak mau harus gue tolak karena
apa yang gue omongin di lagu gue gitu, karena nggak relevan kalau gue ambil uangnya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu tuh ya memang nggak pernah kita bicarakan, tapi kita sering banget ketemu masalah ini gitu. Duh, ini lagi yang bikin. Tapi kan balik lagi, kadang-kadang kita musisi gitu ya, tugas kita kan manggung di satu acara, kita nggak tahu kalau di acara itu ada siapa aja gitu. Tapi kalau itu offeringnya direct dari pihak tersebut, baru gue bisa oh nih enggak nih gitu. Nah, ya itu kan sebenarnya kayak balik lagi pada akhirnya ke urusan gimana lo sebagai musisi bisa hidup dengan yang kadang ya kayak gue nggak bayangin gitu ya, mungkin musisi-musisi yang tidak menempatkan hal-hal yang substansial secara sosial masyarakat itu sebagai value utama mereka aja tuh kayak kadang udah struggling gitu ya untuk survive gitu ya, apalagi misalnya apalagi lo di hip hop gitu, maksud gue yang masih di sini masih niche tetap aja gitu ya, tidak sepopuler di Amerika gitu, dan lu punya barrier lain gitu yang mana itu berdampak ke dapur lu. Nah, lu masih bisa, apa yang buat lu akhirnya bisa yakin gitu lu bisa hidup dari sini gitu, dari hip hop itu? Banyak hal sih men. Satu, apresiasi sudah pasti ya. Ini kalau di luar ekonomi ya, maksudnya gue banyak ketemu orang-orang yang ternyata musik gue punya dampak gitu buat hidup mereka. Ya gue kayak ngerasa gue ada di pattern yang benar. Kedua, lingkungan sekitar sudah pasti teman-teman gue, dimana ya tadi maksudnya ada kerjaan-kerjaan datang yang nominalnya mungkin nggak kecil gitu ya, tapi begitu gue tolak, gue ngobrol dengan mereka, tenang aja, rezeki masih banyak depan. Orang-orang yang berani lapar sama gue ini kayak gue ada di tim yang tepat ya, ombaknya kayak apapun depan gue berani dia pokoknya. Ya ketiga, gue suka men, gue percaya kalau gue ngelakuin ini pakai hati gitu ya, Tuhan gak akan biarin gue lapar lagi. Jadi kalau gue takut di depan bisa berhasil apa enggak, ketakutan pasti ada. Musisi butuh itu men, musisi butuh kerapuhan itu, kita nggak boleh nyaman memang. Ya tapi ya berarti selama itu bisa bikin gue senang dan gue tidak merugikan orang lain, ternyata ada rezekinya gitu. Ya udah gue terus lakuin aja deh. Dan apa yang kayak side hustle yang lu pikirkan juga gitu untuk mendukung kesenangan lo ini gitu? Atau mungkin lo punya pengalaman juga sebelumnya lo kayak udah mencoba hal lain atau karir lain yang akhirnya kayak gue nggak bisa lagi gitu? Ya sebelumnya kan gue juga kerja 9 to 5 juga gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk jadi dulu yes. Sampai akhirnya gue jadi full time musician. Tapi dari musik, dari hip hop, dari rap, gue akhirnya belajar berbisnis gitu. Oh ternyata akhirnya sekarang kita punya coffee shop, kita punya record label, kita punya distribusi, kita punya studio tato. Jadi kayak gue sama teman-teman gue baru pikir bagaimana caranya mengolah apa yang kita dapat jadi unit-unit kecil gitu. Ya kalau dipikir gue sama teman-teman gak punya background itu lagi. Ya akhirnya belajarnya karena kita ada di industri ini, karena kita suka sama ini mau diapain ya. Ya udah gue nggak berpikir gue bisa apa. Akhirnya ya teman-teman gue banyak. Akhirnya kita bikin pos masing-masing. Jadi kayak koperasi lah ya. Jadi kita bikin koperasi kecil semampu kita aja gitu. Kalau ini nggak works, cobain yang ini. Oh yang ini masih ada. Oh yang ini masih ada, ya kayak gitu aja udah. Dan itu jadi ya yang paling masuk akal ya buat lo, dan nggak menggadaikan apa yang lo value yang lo yakini itu ya. Nah tapi menarik kalau kita ngomong hip hop secara keseluruhan gitu ya, kayak hip hop lahir tentu dari perlawanan gitu ya, dari perlawanan yang sangat kompleks gitu ya di Amerika gitu, dan di sini dalam beberapa hal gitu itu juga menjadi simbol perlawanan juga gitu buat teman-teman yang di Jogja misalkan atau teman-teman di Indonesia Timur gitu ya. Nah dalam perkembangannya gitu banyak pergeseran yang terjadi gitu, entah itu secara genrenya mungkin atau secara komoditasnya gitu. Nah yang ingin gue tanyakan adalah apakah lu masih melihat di Indonesia gitu ya konteksnya hip hop sebagai alat perlawanan, atau sekarang bergesernya udah kayak jadi komoditas hiburan semata aja gitu? Gue ngeliatnya dari dulu selalu sama sih men. Selalu ada divisi-divisi itu, teman-teman yang memang fokus memakai platform ini untuk bersuara dari dulu sampai sekarang selalu ada. Skala industrinya pun yang teman-teman yang bikin lagu memang untuk bikin orang bisa have a good time juga selalu ada. Jadi emang dua divisi ini memang harus ada dua-duanya men. Itu kenapa gue suka sama musik ini menurut gue. Jadi kalau ditanya gimana sekarang, masih ada dan terus bertambah gitu. Orang-orang yang fokus di sebelah sini tuh yang memang bersuara untuk mewakili orang banyak masih ada sampai sekarang, dan gue tahu banget mereka gitu. Dan mereka berhasil menularkan virus itu ke generasi-generasi berikutnya. Generasi berikutnya pun bukan cuma yang materialistik,
yang awake kayak mereka pun juga akhirnya ada gitu. Jadi gue nggak pernah khawatir sih. Nah lo sendiri sebagai orang yang selalu punya lirik yang menurut gua lugas dan tajam gitu ya, gitu lo punya cara tersendiri nggak untuk bisa misalkan selamat dari gini ya, dalam melakukan perlawanan gua rasa kita nggak bisa hitam putih gitu ya. Kayak kita tahu gitu ya, ada beberapa peristiwa di seni dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia yang cukup miris gitu ya, seniman yang mengalami represif gitu ya, aksi yang kita sama-sama tahu gitu ya di berita gitu ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita sebut itu sebagai salah satu mungkin pembungkaman juga gitu. Nah, lo sendiri dalam menulis lirik atau lo dalam berkarya gitu ya, lo tetap bisa, gue tahu nih gue nggak bisa secara lugas ngomongin A, B, C, atau gue nggak bisa mention A, B, C gitu. Terus kayak gue punya cara untuk bisa ngebalut itu, karena kita tahu hip hop tuh dengan wordplay dan cukup sangat baik gitu ya untuk mengemas sebuah kritik menjadi kata-kata yang lebih aman gitu. Nah lo sering melakukan itu nggak tuh? Gue sebenarnya gak berpikiran ke arah sana sih, tapi gue berusaha untuk mempackage satu isu itu jadi bukan, gue nggak bilang general. Gue selalu berpikir bagaimana apa yang gue bicarakan bisa sustain 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan bisa jadi relevan. Misalnya gitu, misalnya kalau gue mau ngomongin Bahlil, gue gak akan ngomongin Bahlil gitu. Misalnya gue akan pakai kata serakah, biar 30 tahun ke depan pun konotasinya siapapun yang isi Serakah, posisi itu gitu ya. tetap serakah. Jadi gue sebenarnya tidak punya apa ya, tidak pernah secara spesifik membahas orang atau siapapun secara tertentu. Gue selalu mempackage-nya dengan metode seperti itu gitu. Mungkin jadinya orang bisa bilang itu jadi main aman, terserah. Tapi gue pengen jadi musisi yang seperti itu. Gue pengen jadi musisi yang kalau orangnya udah mati tapi lagunya bisa gue dengerin gitu. Gue selalu membungkusnya dengan seperti itu. Tapi lo sempat punya kekhawatiran atau lo sempat pernah juga mengalami misalkan sempat. Ya maksudnya dengan isu yang gue bawakan itu yang nggak sekali dua kali, tapi kan mungkin tidak separah yang teman-teman lain alami ya. Maksudnya cuma skala teror sosmed, atau gue lagi aksi sama teman-teman NGO tiba-tiba didatangin polisi ya, kayak gitu pasti ketemu. Cuma gue ngerasa itu masih di tahap yang masih bisa gue handle, masih bisa gue emang kayak gini nih wajar gitu, dan gue tidak merasa untuk mempublikasikan hal itu gitu. Oke. Ada lagu lo sendiri yang bikin lo selalu deg-degan untuk bawainnya? Ada. Jadi yang menarik tuh itu kita waktu itu ada, gue kerjasama sama GP. Waktu itu kita bikin album kompilasi. Kebetulan gue ngisi di situ. Kita punya ide waktu itu. Ada Hari Oligarki waktu itu. Kita aksi yuk di depan gedung DPR. Karena lagi aksi, gue nekat, gue bikin live session sekalian gimana. Akhirnya gue pura-pura jadi wartawan, pegang mic, padahal gue lagi nge-rap. Tapi musik lewat sini. Jadi polisi lagi jaga di belakang, mereka nggak tahu gue bikin live session. Taunya gue lagi ngeliput berita. Habis itu baru ditangkap, baru dibubarin. Ya itu lumayan anjir. Manggung deg-degan kayak gini gak enak deh. Ya tapi ya biar ini bisa tersampaikan, mungkin ini yang harus gue lakukan. Cuma kalau deg-degan secara spesifik nggak pernah sih. Di panggung manapun ya udah gitu. Kalau emang kejadian aja gitu. Ya dalam konteks apapun memang ya, gue sih juga ngelihat gitu ya, kayak memang rasa merdeka tuh mahal ya gitu. Maksudnya melakukan apapun tanpa rasa was-was, tanpa rasa dipelototin gitu ya, itu jadi kayak sesuatu yang ini konteksnya apapun ya, musik, agama dan segala macam ya, kayak kebebasan beribadah segala macam, itu jadi hal yang kita cita-citakan bersama gitu ya kali ya. Betul. Nah, lo sendiri gimana nih? Ini menarik juga ketika gue kayak ngelihat belakangan hip hop tuh justru ada satu wave yang sangat kuat dari timur gitu ya. Dan ini luar biasa banget sih. Dan itu beyond dari apa yang pernah dicapai sebelumnya juga gitu. Maksudnya dalam artian angka tentu saja gitu ya di sosial media, dan yang kedua bagaimana itu ternyata juga diterima di orang-orang luar Indonesia. Itu gue kayak wah gila sih, respect. Maksudnya ada beberapa konten yang gue lihat gitu ya, entah di Malaysia, entah di Filipina gitu ya, itu muterinnya udah hip hop timur tuh. Nah lu sendiri ngeliatnya gimana tuh? Karena lu juga pasti punya hubungan baik kan dengan mereka gitu. Kalau gue about time sih men. Ya maksudnya mereka jalan gak sebentar gitu. Mereka puluhan tahun juga ngelakuin. Ini buah konsistensi gitu ya? Yes man. Dengan minimnya akses, minimnya platform yang mereka punya, dan waktu ini kejadian gue kayak ya udah, ini emang angin yang harus mereka nikmatin men. Maksudnya gue ngelihat banget bagaimana cara mereka grinding tiap tahun, bikin sesuatu tiap tahun. Gue kenal beberapa orang yang ngelakuin ini
ya kalau kita ngomong Eko Show, gue kenal dia udah lama men. Orang ini produktifnya gila tau gak lo. Kayak tiap bulan tuh ada satu lagu. Dan jadi, dengan keterbatasan yang ada ya. Dengan keterbatasan yang Alat ada. dan segala macam. Dia tinggal di sana untuk main di festival di sini pun orang akan berpikir karena tiketnya lumayan mahal gitu kan. Terus tiba-tiba pecah kayak sekarang. Emang rezekinya dan gue senang banget ngeliat itu gitu. Jadi kayak bisa jadi satu bukti bahwa untuk bisa make it ternyata nggak harus di Pulau Jawa. Yang mudah-mudahan mindset kayak gini bisa menyebar ke pulau lain sampai akhirnya mereka bisa mandiri secara ekosistem. Mudah-mudahan ya. Oh ternyata bisa men. Gue dari timur hajar pulau sana dan pecah bahkan sampai ke luar negeri bisa. Gue nggak perlu ke Jakarta lagi untuk ada di industrinya. Mudah-mudahan teman-teman pulau lain ngeliat ini sebagai opportunity yang bagus ya. Nah, tapi lu sendiri ngeliat apa sebenarnya kekuatan mereka bisa sampai bisa akhirnya breakthrough ke pasar yang lebih luas gitu? Sosmed sih men. Gue nggak ngerti gimana caranya mereka formulanya, tapi memang TikTok sangat membantu. Lagu-lagu mereka bilangnya lagu-lagu pesta. Lagu-lagu pesta mereka memang punya vibe yang sangat enak kalau buat dipakai di platform itu. Ya dan konsistensi dan gue yakin mereka pasti punya strategi sendiri sampai hari itu pecah dan kejadian. Harusnya teman-teman yang lain bisa ngeriset itu caranya gimana dan ngaplikasiin di masing-masing sih. Oke, dan yang gue lihat kalau ketika mereka pun udah merilis itu mereka sudah seperti sangat siap dengan marketnya juga ya. Maksudnya kayak mereka tahu gimana bikin lagu yang bikin orang joget misalkan betul, dan itu luar biasa banget ya. Betul. Nah, lu sendiri kayak ngeliatnya kalau misalkan dari perjalanan lo gitu ya, kayak kemarin lo mungkin keliling-keliling Indonesia gitu, ada potensi-potensi yang sebenarnya lo lihat masih ini kayak kalau pecah bakal gede banget sih gitu, atau ada nggak sih dari daerah-daerah yang bisa lo kasih highlight? Wah, gua rasa tiap daerah yang gue datangin semuanya punya potensi kayak gitu deh. Cuma mungkin kalau Bali nggak usah dihitung lah karena memang sudah kota besar menurut gue. Tapi kayak Pontianak menurut gue punya potensi luar biasa. Begitu gue ngeliat komunitasnya, begitu gue ngeliat kapasitas musik yang mereka bikin, frekuensi event yang mereka bikin, belum lagi ke Jayapura. Bagaimana gue kemarin sempat jadi juri lomba rap di Jayapura. Gue pernah jadi juri lomba rap di Jakarta. Tapi begitu gue jadi juri lomba rap di Jayapura, jauh men levelnya men. Jauh, jadi kayak gue nggak tahu alasan apa lagi kenapa mereka bisa belum pecah gitu. Jadi kayak Jayapura, Pontianak, Ternate. Apa yang membuat lo jauh itu dari segi mereka dalam mengolah rima itu atau apa? The whole package man, energinya. Lu bisa tahu kalau orang nyanyi dari sini tuh lu bisa tahu kan. Lu bisa tahu waktu orang bawain lagunya setengah hati lu bisa tahu. Nah gue nggak ngeliat itu di mereka. Maksudnya gue ngeliat kayak wow. Gue pertama kali ngeliat mereka dengan konsep seadanya, mereka bawa boombox kecil buat dimasukin ke lagunya sebagai konsep. Gue kayak orang ini niat ya, niat nyampe dan eksekusinya bener gitu. Gue kayak kalau dari segala aspek yang dibutuhkan musisi untuk jalan, ini orang udah punya semua gitu. Tinggal ekosistemnya aja yang nggak ada. Jadi gue berharap kejadian sekarang nih lagu-lagu timur jadi pecah. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat bahwa mereka harus terus ngelakuin itu sampai dapat formula kayak gini nih. Karena yakin gue pulau-pulau ini akan mandiri secara industri, yakin banget gue dengan bakat yang mereka punya sekarang ya. Dan itu lu lihat langsung ya? Gue lihat langsung men. Dan apa yang lu lihat juga mungkin nggak semua terekspos di sosial media. Iya dan tiap gue datang tuh gue jadi kayak hunger gue nongol lagi karena gue ketemu banyak orang lebih keren. Cerita orang ini udah sampai sini ya. Gue yang tinggal di sana baru di sini nggak bisa nih. Jadi kayak ya udah akhirnya gue tiap datang ke pulau ini tuh gue nemu satu trigger baru untuk ngupgrade diri gue. Itu kan berarti ada satu hal bagus di pulau itu menurut gue gitu. Nah tapi menariknya kan gini, sekarang kayak itu justru membuktikan apa yang bagus belum tentu apa yang populer kan gitu. Dan di era sekarang kayak gue ngeliat apalagi di musik hip hop gitu ya, kayak tadi sempat kita bahas gitu. Jadi ada ketergantungan pola sama algoritma gitu. Betul, setuju gue. Ya apa yang mendatangkan uang, apa yang viral di sosial media gitu. Betul. Nah itu kan jadi kayak nggak fair juga untuk misalkan kalau kita ngelihat perjuangannya, ngelihat gimana si musisi itu nge-crafting karya gitu. Nah lu lihatnya gimana tuh? Apakah algoritma ini jadi ya sudah menjadi Tuhan yang baru gitu ya di industri, dan bagaimana lo deal with situasi ini gitu? Sadly-nya iya, tapi gue percaya bahwa kita sekarang punya berapa? 280 juta penduduk? 260? Ya mungkin itu udah di atas 300 mungkin ya sekarang ya. Jadi kayak sebenarnya ada market yang cukup buat semua orang sih, tinggal bagaimana caranya lu mengelola
barang lu, produk lu. Nah, kenapa gue bilang mereka keren banget? Secara crafting, artnya mereka keren banget. Ya mungkin yang belum nyampe kemampuan promonya, kemampuan bagaimana cara distribusinya. Nah, itu yang tinggal dipelajari gitu. Bagaimana cara mereka siap sama industrinya. Jadi kalau misalkan oke, untuk ada di wave itu gue harus bikin lagu kayak gitu. Enggak juga. Cuma kita kan melihat bahwa ternyata ada market-market tertentu yang bisa digrab di platform tertentu. Berarti kan ini kan ada kasarnya kalau TikTok itu adalah billboard, ada billboard yang lo bisa naruh iklan di situ loh. Oke. Iklannya ada barang lo. Tinggal gimana caranya kita pikirin strateginya biar ini bisa nyampe. Tapi yang terjadi teman-teman seniman tuh banyak banget yang lagunya bagus banget tapi rilis gitu aja. Ya maksudnya kayak nggak bisa men, di era sekarang lu harus pikirin A sampai Z-nya, bikin lagu bagus doang nggak cukup gitu. Lu harus bikin promo plan-nya lu, atau bahkan yang paling menyedihkan buat gue banyak banget teman-teman yang kayak keluar wah album nih, album 3 bulan tuh berisik albumnya rilis nggak ada aktivasi apapun, albumnya nguap gitu aja. Jadi gue ya maksudnya hal-hal kayak gini tuh harus kita pelajarin dari apa yang kejadian sekarang. Orang-orang ini bisa pecah lagunya karena mereka mengutilize lagunya berkali-kali nggak capek men. Dan itu sekarang jadi tanggung jawab musisinya langsung kadang ya. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Kalau Iya. dulu mungkin masih ada marketing dari labelnya. Iya, macem. kecuali lu Kanye West sama Drake sama Eminem, nggak usah promo. Kalau belum ya tahu diri, lu harus promo men. Gitu. Apapun itu kan nggak perlu ikut-ikutan joget-joget. Formulanya banyak gitu. Oke. Ya sesimpel lu bisa tanya ChatGPT apa yang bisa lu lakukan dengan promosi lu, sesimpel itu. Tapi mungkin ada benturan ego artnya gitu kayak men gue nggak bikin kayak gitu lagi, ya itu urusan lo gitu. Tapi menurut gue untuk nyampe ke situ lo harus do whatever it takes selama nggak ngerubah diri lo gitu. Dan lu masih melakukannya sampai detik ini ya. Iya lah, gue belum bisa bayar orang untuk ngelakuin itu, gue harus lakuin ini sendiri. Oke. Iya. Nah itu gimana tuh ketika misalkan kayak tadi ya kayak lu udah bikin capek-capek nih keliling Indonesia gitu, terus kayak anjir terus pas lu rilis kayak ternyata yang kemakan sama algoritma yang nggak ada substansialnya lagi misalkan kayak gitu-gitu. Lo gimana dengan hal itu? Apakah kayak ya gue harus gimana lagi nih supaya karya gue akhirnya pada menemukan tempat yang lebih tepat gitu ketimbang mengandalkan atau kayak berharap pada keajaiban algoritma itu gitu. Gue rasa kita bisa bentuk wave kita sendiri sih. Maksudnya contoh paling simpel. Pasar bisa diciptakan gitu ya? Atau? Harusnya men, harusnya. Ya balik lagi kita punya berapa ratus juta penduduk, lu bisa 0,5% aja bisa kalau lu mau ambil sebenarnya bisa gitu. Maksudnya kayak gua kemarin sudah keliling, itu costnya luar biasa besar gitu ya. Tapi views yang gua dapat di YouTube dari tiap program apakah balikin? Enggak. Tapi kan di tiap satu barang yang jadi ini kita punya berbagai macam platform untuk lo goreng gitu. Kayak kemarin gua pulang dari Ternate bikin lagu, duit kita habis nggak bisa bikin musik video. Wow. Ya udah akhirnya gua panggil teman gua videografer, bro ini lagu 2,5 menit, kita bikin 10 konten. Lagu itu gue gak pakai video klip, tapi streamnya jadi gede banget. Gue cuma bikin pecahan konten yang banyak gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan bisa kita akalin berarti. Oke, lu bikin lagu, habis bikin lagu apa musik video, gak punya duit, video lirik gak punya duit, bikin konten sebanyak-banyaknya pakai lagu lu. Ya gue harus ngelakuin itu. Maksudnya kalau lu gak percaya sama karya lu, gimana orang mau percaya gitu loh. Gue harus utilize itu sampai mentok pokoknya, sampai gue gak bisa bikin apa-apa lagi pakai itu. Kayak bener-bener ya pada akhirnya semaksimal mungkin ya. Yes. Ini menurut gue yang jadi menarik tuh gini sih, kayak kadang nggak fair juga gitu ya. Kayak ada musisi yang mungkin lu secara generik melakukan itu semua sendiri gitu. Nah terus kayak sekarang ya kita pernah bahas sebelumnya gitu ya dalam sesi yang lain gitu, kayak soal AI gitu. Kayak misalkan hip hop menurut gue salah satu genre musik yang mungkin di masa depan terdampaknya sangat besar karena biar bagaimanapun gitu ya, kayak tadi gue bilang mungkin ada sekarang yang gue anggap mungkin pola pergeseran dari rima segala macam, tapi sekarang mesin bisa bikin rima yang super enak, flow-nya super bagus gitu ya. Sementara itu tadi gitu, lu butuh puluhan tahun, lu butuh ke Sumatera dulu gitu, lo ngelihat gimana harimau Sumatera terancam, lo butuh nih kayak ada perjalanan yang sebenarnya nggak bisa digantikan tapi outputnya tergantikan gitu. Gimana tuh? Berat juga pertanyaan ini ya. Tapi gue balik lagi, gue sampai hari ini belum merasa terganggu sama itu. Belum ya, bukan tidak. Karena gue masih memanfaatkan platform itu juga untuk bikin skemanya, untuk bikin blueprint apa yang mau gue bikin. Bahkan sampai hari ini gue masih bikin itu, masih pakai itu untuk bikin timeline. Tapi kalau secara proses kreatif belum sih. Gue masih percaya sama diri gue sih.
Gue masih percaya sama diri gue dan gue masih melakukan pendekatan sama pendengar gue. Jadi kayak gue tidak takut sih. Sementara ini belum ya. Tapi gimana cara lo keluar dari pola kosakata yang berulang gitu ya? Kayak kerjaan gue nulis juga gitu tiap hari. Dan di hip hop lo satu lagu gue gak tahu bisa berapa ratus kata gitu ya dibandingin mungkin lagu-lagu yang lain gitu. Nah gimana lo untuk bisa keluar dari pola-pola tadi ya gitu kayak writer's blocknya atau kayak pola-pola kayak ini gue udah terjebak di kosakata ini terus kayak sementara AI menawarkan sesuatu yang baru gitu. Apa kalau juga kadang membahas bahasa Indonesia dengan menarik. Gue pernah ketemu writer's block terus akhirnya gue pakai GPT gitu untuk menyelesaikan itu. Dan ternyata yang dihasilkan lebih buruk dari apa yang gue pikirkan gitu. Jadi kayak nggak lagi gue belum percaya sama lu lagi. Atau lu belum ikut kelas prompting? Mungkin. Jadi gue sementara ini gue pakai mereka as a organizing aja sih. Tapi kalau proses kreatif gue belum pernah memakai mereka sampai segitunya karena gue belum menemukan apa ya. Oh ini enak banget. Tapi kalau dari segi produksi musik, gue kemarin ada teman-teman gue yang tiba-tiba nge-remix lagu gue, ternyata lebih enak dari lagu aslinya. Nah, itu menarik. Cuma gue ngeliat itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak ya reference tambahan aja sih. Karena gue nggak akan bikin sesuatu yang gue nggak suka, gue nggak akan ngerjain sesuatu yang gue nggak suka. Jadi kayak baik lagi gue sampai hari ini sih belum khawatir sih. Karena gue yakin seharusnya kita bisa hidup berdampingan harusnya. Gue tuannya gitu, lu tools gitu. Selama kita bisa menggunakan dengan mindset seperti itu harusnya bisa sih. Nah, ya itu di sisi lain kayak sekarang justru ekosistem pendukung musisi gitu ya, kayak dalam hal ini label dan stakeholdernya justru mengamini gitu, justru malah against dari musisi-musisi yang pandangannya seperti lo ini gitu, kayak mereka justru bekerja sama, mereka justru kayak menjual, bukan menjual ya, mungkin kayak mengkolaborasikan katalognya dengan perusahaan AI pembuat musik gitu ya, dan akhirnya jadi ini kayak paradoks yang yang belum pernah ditemui di zaman sebelumnya gitu ya. Gimana lo lihatnya? Tapi berita baiknya adalah tadi pagi gue baca apa platform musik satu lagi? Suno? No. Apa? Oh, Bandcamp sudah nge-ban segala sesuatu dari AI. Menarik. Itu berita baik untuk musisi hari ini. Cuma apa yang terjadi di industri menurut gue ini nggak bisa dilawan, men. Dengan kekuatan musisi sekalipun, bahkan kemana ada yang bikinin silent album segala macam. Ya menurut gue yang mesti kita fight adalah di regulasi. Lagu-lagu AI ini pasti akan ada di platform, tapi bagaimana caranya kita fight biar ada pengklasifikasian secara khusus. Ada AI detektornya. Waktu emang 20% AI ada kategorinya. Waktu full AI ada kategorinya secara playlist. Jadi gue rasa kedepannya regulasinya akan seperti itu deh. Tapi untuk dilawan memang gak bisa, men. Nggak bisa, sama kayak waktu rilisan fisik ketemu MP3 nggak bisa dilawan gitu. Iya, jadi kayak lebih ke ya kita harus declare di depan gitu ya, kasih penjelasan kalau ini musik yang bikinan orang dan. Betul sekali. Oke. Nah itu lumayan dan makin lama makin manusiawi lagi mereka gitu. Asli. Ya dengan banyaknya pihak yang terlibat, data yang mereka punya juga makin banyak. Bahkan beberapa produser yang gue suka pun sudah bekerja sama gitu. Jadi kayak wow, ini soundnya si Timbaland misalnya. Wah, ini Suno udah Timbaland banget ya, karena dia sudah kasih soundbanknya ke Suno gitu. Udah diajarin ya? Iya. Oke. Nah, ini udah masuk ke bagian-bagian akhir. Ya. Nah, tadi kayak kalau ngomongin soal regenerasi hip hop gitu ya, lo sebagai yang sekarang aktif dan mungkin bisa dibilang mungkin relevan juga gitu ya, paling relevan di industri ini. Apa yang sebenarnya pengen lo warisi dari pendahulu lo, dan apa yang sebenarnya pengen lo putus? Yang gue putus dulu kali ya. Oke. Yang gue putus, gue pengen banget. Ya maksudnya gue pernah ngerasain di gatekeeping gitu. Gue pernah ngerasain dibilang gue beda. Ya gue pengen apa ya? Pengen memutus rantai itu bahwa tiap tahun pasti ada warna baru, tiap tahun pasti ada orang baru. Dan tanpa adanya generasi berikutnya, apa yang lo bikin sekarang akan punah gitu. Jadi ya kasarnya apa ya, maksudnya kayak kalau ini berhenti di gua 10 tahun lagi orang gak akan denger gitu. Oh pernah ada hip hop ya? Orang udah gak ada, orangnya udah gak ada gitu. Tapi kalau misalnya ini terus bergulir, kan petnya masih ada, men. Seandainya one day orang mau tracking, oh sebelumnya ada si A, si B, si C. Jadi yang mau gue putus ya gatekeeping sih, menurut gue itu hal bodoh sih. Hal bodoh. Kayak
zaman berubah, dan menurut gua art, musik itu seni, itu bentuk ekspresi gitu. Gimana caranya lu ngebunuh ekspresi orang, menurut gua nggak fair deh. Selama itu bisa nge-shape dia jadi apa yang dia mau dan gak ngerugiin diri kita, ya biarin men. Dan kalau dia bisa makan, biarin dia makan gitu. Jadi gue pengennya kita lebih fleksibel bahwa apapun yang akan datang, lu harus embrace itu gitu. Karena sedikit banyak lu berkontribusi gitu. Nah yang mau gue terusin adalah ya mudah-mudahan industri ini nggak akan pernah kehabisan pelaku gitu. Mudah-mudahan suatu hari nanti bahkan gue bisa ngelihat ada orang mungkin ngelamar perempuan, kerjaan kamu apa? Saya musisi hip hop pak. Itu pengen banget gue denger men. Lo nggak kerja apa-apa jadi rapper tapi ngelamar anak orang, itu cita-cita tuh. Nah tapi mudah-mudahan tuh. Lu merasa nggak industri kita akan ke arah sana nggak? Why not? Harus ke arah sana menurut gue men. Menurut gue kalau misalnya mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, toh itu yang mau kita tuju kan. Masalah moral balik lagi nanti filternya akan ada kok. Yakin gue. Nah apa yang menurut lu menjadi kekuatan dari hip hop Indonesia itu sendiri yang menurut lu kayak ini unik dibandingkan mungkin kalau dulu kita selalu kayak lihat oh hip hop di Malaysia lebih bagus gitu, lebih punya karakter. Nah, di Indonesia sendiri menurut lu apa karakter utamanya dari hip hop itu sendiri? Yang menarik di hip hop Indonesia kita tidak punya karakter men. Lo kalau dengerin lagu hip hop Malaysia lo tahu itu lagu hip hop Malaysia. Tapi di Indonesia ada hip hop Timur, ada hip hop Kalimantan, ada hip hop, maksudnya kita negara kepulauan dengan background warna masing-masing. Waktu ini masuk tidak ada aturan baku, lu bisa jadi apapun dengan background lu masing-masing. Jadi menurut gue kekuatan kita adalah kita tidak punya pattern itu gitu. Justru terbebas dari stigma itu. Wah hip hop tuh harus gini. Enggak, karena waktu dia datang ke Manado jadi disco tanah campur hip hop, menarik kan. Jadi kayak ya itu harusnya bisa jadi kekuatan kita asal kita mau utilize itu gitu. Tapi yang terjadi kan gua harap sih gara-gara lagu-lagu Timur ini meledak, mudah-mudahan generasi muda lebih appreciate sama kulturnya ya. Sebelumnya kan kayak itu kampungan lah. Enggak, tergantung lo gimana gorengnya ternyata kan. Ya mudah-mudahan itu bisa makin banyak yang utilize sih mudah-mudahan sih. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Apa yang pengen lo orang-orang ingat dari seorang Tuan 13 gitu? Apakah lagu-lagu lo, apakah sikap lo atau keberanian lo? Wow, berat ya. Tapi as a seniman, karena gue nggak tahu, gue percaya bahwa gue ada di sini untuk bikin apa yang sudah gue tulis gitu. Jadi gue ingin diingat dengan lagu-lagu gue lagi. Ya kalau sikap, keberanian, keburukan atau apapun itu pasti jadi persepsi personal sih. Karena nggak semua bisa mentranslate itu kalau nggak kenal banget sama gue gitu. Kalau masalah urusan sikap ya, atau tapi yang pengen gue pengen tinggalin memang karya sih men. Nggak tahu kenapa gue pengen suatu hari nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi anak gue bisa bilang ini karya bapak gue nih. Anak gue bisa pamer ke temen-temennya, ini bokap gue karya kayak gini men. Ya itu yang pengen gue tinggalin sih. Atau mungkin 20 tahun lagi ada orang yang mungkin sedang ngalamin fase paling berat dalam hidupnya, secara random ketemu lagu gue dan dia bisa terkuatkan. Itu yang pengen gue kejar sih. Karena gue diselamatkan sama musik berkali-kali. Jadi gue pengen ngelakuin hal sama gitu. Gue pengen ninggalin musik untuk siapapun bisa dengar nantinya. Dan mudah-mudahan ngasih manfaat ke orang yang dengar gitu sih. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lo sampaikan atau ada project terbaru atau yang pengen lo ingatkan lagi buat penonton? Web series gue tadi sudah 8 episode. Bentar lagi akan nongol episode ke-9, mungkin akan jadi episode terakhir. Tapi ada satu, gak tahu kenapa di web series ini gue nemuin perjalanan yang luar biasa, spiritual buat gue. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar album gue Harimau Sumatera, mungkin gue berpikir waktu itu album paling bagus lah misalnya buat gue gitu, numbersnya segala macamnya. Tapi ternyata di album ini gue ngerasa bahwa album Harimau Sumatera ternyata titik nol gue buat sampai ke sini gitu. Jadi kalau permulaannya justru ya. Ternyata kalau Darwin tuh monyet jadi manusia, ternyata gue dari harimau baru jadi manusia di hari ini nih. Lewat musik yang gue jalanin gitu. Lewat album yang baru nanti judulnya Samsara itu sih. Rilis kapan? Mudah-mudahan habis lebaran ya.
Harus Lebaran. Habis Mungkin Lebaran. di April. April. Di semester pertama. Yap. Tahunnya udah 9 track atau ada? Harus 13. Oh iya. Harus 13. Iya, sorry. Harus 13. Harus 13 ya. Berarti yang 4 nggak dikerjakan secara itu. Iya, tidak dikerjakan secara visual ya. Mungkin ada yang bisa lo spill dari album Next, ada kolaborator yang spesial atau tadi mungkin Enggak, gue sering banget collab, tapi gue orang yang pelit collab buat lagu gue sendiri. Oh gitu. Karena gue selalu kepikiran entah live-nya orangnya bisa nggak ya. Oh, Bisa diajak ya, jadwalnya bentrok ada ya. pertanggungjawaban di baliknya ada kayak ya. gitu. Jadi nggak kayak semata-mata kalau album gue pribadi tuh gue jarang banget collab, tapi gue sering banget collab sama orang gitu. buat single-single ya, betul. gitu ya. Buat lagu orang gue Tema sering banget besarnya collab. ada mungkin kayak ya tadi sosial atau apa? Manusia lagi men. Oke. Manusia ya. Dan spiritual yang tadi lo maksud, apakah itu juga mungkin pengalaman lo ada ternyata dalam prosesnya lo memaknai kembali tadi hal spiritual atau ke hal-hal yang mungkin sifatnya transcendental gitu? Ada. Apa Menarik. tuh? Dikit. Ya gue nggak pernah percaya sama hal-hal seperti, gue nggak pernah percaya sama spiritual, maksudnya kayak full moon atau gejala-gejala alam. Gue nggak pernah percaya. Lo Tapi nggak percaya zodiak pasti ya? nggak percaya gue men. Oke. Nggak percaya gue. Nggak percaya. Lo nggak pernah nonton ini berarti ya? Peace, Love and Gaul. Sih. Apa tuh dulu namanya programnya tuh? Ya maksud gue nggak pernah percaya sama hal seperti itu. Gue nggak pernah percaya sama CEO. Tapi di tahun perjalanan 2025 kemarin gue banyak ketemu kayak, wow, ternyata ini semua terkoneksi gitu ya. Ternyata ini yang ngebentuk gue hari ini gitu. Ya mudah-mudahan bisa gue translate lewat album yang akan datang nanti sih. Oke. Iya. Tapi bukan berarti lo jadi percaya kan setelah di sekarang udah percaya atau tetap nggak? Tetap tidak, dia memang punya makna tapi tidak segitunya sih. Oke. Cuma kalau lo mau buka mata ternyata itu ada petnya itu gitu. bagian dari semesta gitu Iya, ya, secara gitu. keseluruhan gitu iya, ya. tapi hidup lu bukan buat itu gitu. Iya. Lu gak pernah baca tarot pasti ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Oke, makasih banyak Sama-sama, atas waktu sama-sama. lo dan semua tadi seru banget sih ya buat gue sih seru sih. Ini kayak bisa mengupas sedikit dari pikiran-pikiran lo soal hip hop Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan Sinuscope episode 13. Sampai jumpa di episode lainnya. Gua Sindol Pito pamit undur diri. Bye bye. Sinuscope.